Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Dwi Agustin, NIM A1A220021, asal kampus Universitas Megarizky Makassar. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. A. Sejarah bahasa Indonesia. Kira-kira 25 abad yang lampau, terdapat sebuah kelompok bangsa yang menempati daratan di tengah-tengah benua Asia, diperkirakan di sekitar Taiwan. Mereka adalah penutur bahasa Austria. Di samping berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya, bahasa Indonesia mulai mengalami perkembangan yang pesat. Setiap tahun jumlah pemakai bahasa Indonesia bertambah. B. Kedudukan bahasa Indonesia. Pada 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda yang dihadiri oleh para aktivis dari berbagai daerah di Indonesia, dengan rasa nasionalisme dan keikhlasan untuk bangsa dan negara. Selanjutnya, di samping berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya, bahasa Indonesia mulai mengalami perkembangan yang pesat. Setiap tahun jumlah pemakai bahasa Indonesia bertambah. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa perhubungan tingkat nasional. Yang keempat, bahasa pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi modern. Dan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Selanjutnya, bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama, pengertian Indonesia ragam ilmiah. Ragam bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu. Bahasa Indonesia ragam ilmiah digunakan untuk memaparkan prinsip serta konsep. Selanjutnya, karakteristik Indonesia ragam ilmiah. Karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah yaitu sifat yang cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat pragmatis, bertolak dari gagasan formal dan objektif, ringkas dan padat, serta konsisten. Ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. Yang kedua, struktur wacana bersifat formal, mengacu pada standar konvensi naskah. Dan yang ketiga, singkat, berisi analis dan pembuktian, serta menyajikan konsep secara lengkap. Selanjutnya, materi ketiga, penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. Yang pertama, pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ragam bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu atau keberadaan bahasa tersebut. Karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah yaitu sifat yang cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat pragmatis, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, serta konsisten. Selanjutnya, pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah hal yang bersangkutan dengan situasi resmi atau formal, sehingga dalam presentasi ragam ilmiah harus berpedoman pada kaidah bahasa Indonesia yang tepat.
Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam penulisan karya ilmiah, yaitu baku, logika, kuantitatif, dan tepat. Materi selanjutnya, tata tulis atau ejaan, tata pembentukan kata, dan tata penulisan kata. Yang pertama, tata tulis atau ejaan. Tata tulis atau ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antara lambang-lambang itu. Selanjutnya, pemakaian tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung judul syair, karangan, istilah yang mempunyai arti khusus atau kurang dikenal. Selanjutnya, pemakaian tanda koma. Tanda koma harus digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya. Selanjutnya, pembentukan tata kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud tulisan maupun lisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Selanjutnya, kelengkapan unsur sebuah kalimat. Suatu kalimat yang baik harus mengandung unsur-unsur yang lengkap. Kelengkapan unsur sebuah kalimat sekurang-kurangnya harus memenuhi dua hal, subjek dan predikat. Kesejajaran satuan dalam kalimat. Kesejajaran satuan dalam pembentukan kalimat yaitu keadaan sejajar satuan-satuan yang membentuk kalimat, baik dari segi bentuk maupun makna kalimat. Selanjutnya, tata penulisan kata. Yang pertama, kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Yang kedua, keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih dan mengungkapkan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Materi selanjutnya, penulisan kalimat efektif, penulisan paragraf, dan teknik pengembangan paragraf. Yang pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulisnya. Yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Kesatuan gagasan, kepaduan, kesejajaran, penekanan, kehematan, dan variasi. Selanjutnya, masalah pemakaian bahasa Indonesia. Yang pertama, kalimat bersubjek ganda. Contohnya, seseorang yang berada di dalam kerumunan massa, maka ia akan berperilaku berbudaya seperti perilaku massa. Yang kedua, kalimat tidak padu. Contohnya, keruntuhan perbankan yang dialami lebih dari 2 tahun ini membuktikan pernyataan tersebut. Selanjutnya, paragraf. Pengertian. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan atau tuturan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendali. Selanjutnya, bentuk. Paragraf dilihat dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bentuk lekuk, bentuk lurus atau bentuk blok, dan bentuk gantung. Yang ketiga, syarat pembentukan paragraf, yaitu pengembangan, kepaduan, dan pengembangan. Materi selanjutnya, membaca kritis untuk menulis. Yang pertama, pengertian membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulisan yang akan dikembangkan. Yang kedua, ragam membaca kritis, yaitu ada membaca cepat untuk mencari informasi, yang kedua membaca cepat untuk informasi khusus, dan yang ketiga membaca teliti untuk informasi rinci. Selanjutnya, langkah-langkah membaca kritis ilmiah. Yang pertama, mengenali tesis atau pernyataan masalah. Yang kedua, meringkas butir-butir penting. Dan yang ketiga, memahami konsep-konsep penting.
Selanjutnya, langkah-langkah membaca kritis tulisan populer. Yang pertama, mengenali persoalan utama atau isu yang dibahas. Yang kedua, menentukan relevansi isu dengan tulisan. Dan yang ketiga, memanfaatkan isu tulisan populer untuk bahan atau untuk inspirasi menulis. Selanjutnya, langkah-langkah membaca kritis buku ilmiah. Yang pertama, menentukan dan menandai bagian-bagian buku yang akan dikutip. Yang kedua, menentukan implikasi dari bagian yang dikutip. Dan yang ketiga, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Demikian pemaparan materi pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.